Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat semuanya dimanapun Anda berada. Aduh, senang sekali saya Rico CPR hari ini. Wah, bisa gabung di acara, ini apa ya, podcast. Wah, keren banget loh, kota Tangerang Selatan. Tepuk tangan dong di sini dong. Krunya banyak banget nih. Ya, saya berharap semuanya sehat selalu dimanapun Anda berada. Dijauhkan dari macam penyakit lah, apapun. Apalagi zaman sekarang COVID ya, macam-macam pandemi cepat berlalu pokoknya. Dan kita bisa banyak melakukan aktivitas seperti normal lagi, kepengennya. Apalagi bentar lagi masuk Ramadan dan lain sebagainya. Iya, kali ini saya mau ada bincang-bincang di podcast kali ini. Wah, ini nih kan kota tercinta saya, Tangsel. Karena saya warga Tangsel. Waduh, satu kehormatan banget. Pakai batik, kayak kepala sekolah kan saya gitu ya. Karena saya mau bincang-bincang sama orang-orang hebat. Kalau saya ngomong orangnya susah, tamu-tamu hebat lah. Erna susah merenya sama tamu-tamu hebat yang luar biasa dan mereka adalah orang yang sangat hebat di balik kesuksesan kota Tangerang Selatan. Kenapa saya bisa ngomong? Saya warga Tangsel. Tuh, lagi loh. Jadi saya bisa lihat. Mungkin kalau bilang flashback dulu bagaimana, sekarang seperti apa, jelas pasti ada perubahan-perubahan ya. Dan bahkan salah satu tamu saya nanti ini ada orang nomor satu Tangsel. Ini nomor satu Tangsel bukan maksudnya ketuhanan Yang Maha Esa, bukan. Ini orang nomor satu Tangsel lah, yang paling tanggung jawab nih, tahu deh semuanya ya. Pokoknya kita akan bahas semuanya setelah yang satu ini. Oke, balik lagi sama saya Rico CPR dan ya, kalau saya mau ngajak sama teman-teman yang nonton podcast kali ini bahwa Tangsel ini kota yang dekat sama DKI Jakarta, penyangga. Dan ini memang kemajuannya pesat banget. Kalau jalan-jalan di seputaran Tangsel, Anda pernah masuk ke Tangsel, ada saudara, kakeknya, neneknya, atau nyasar di Tangsel, nyasar gitu. Itu banyak sekali perubahan-perubahan. Ambience perubahan segala bidang, segala lini. Saya juga kaget, wih gila takjub loh. Tokyo nih, oh gitu ya. Apa di mana nih kata gitu ya. Pokoknya macam-macam lah. Dan kota Tangsel sekarang ini memang mengalami kemajuan sangat pesat sekali. Rapi, tertata dengan baik dan untuk itu kita akan ngobrol, bincang-bincang sama tadi orang nomor satu di Tangsel. Waduh, ada di sebelah saya, cantik, tingginya kayak saya. Tinggian dia sih gitu ya. Dulu saya pernah setinggi dia. Cantik ya, berprestasi ya, kegiatannya ampun dari subuh sampai malam lagi. Wih lah, semuanya keliling tuh, banyak kegiatan. Beliau adalah Ibu Airin Rahmidiani. Selamat malam, Bu. Halo Mas Riko. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, Ya. kenal Ibu juga dulu ya Bu ya, kita masih di PMI ya Bu? Iya, sama Mas Riko kan kita undang jadi untuk MC setiap ulang tahun beberapa. Alhamdulillah Iya. ulang tahun kota Tangsel, ulang kegiatan PMI sampai 2 periode, 3 lah Bu, 4 Bu, 5 gitu ya. Ada undang-undangnya Bu ya? Udah cukup. Udah cukup Gak ya? boleh kekuasaan, harus ada batasan. Pengabdian. Iya, benar-benar. Aduh, saya tuh kalau lihat Ibu Erin ya, teman-teman ya, kalau diumpamakan lihat Menara Eiffel, bagus indah. Habis lihat saya sutet. Tuh, sama-sama tinggi sih, cuman banyak penyakitnya nih gitu ya. Bu, ini Iya. kalau kita kan temanya flashback nih Bu ya, Aha. sesuai dengan tema kita ini. Nah, kalau Ibu melihat ya sedikit deh, before dan afternya kota Tangsel tuh kayak apa Bu? Iya, yang pasti kan Tangsel itu bagian dari Kabupaten Tangerang. Ya. 2008 dimekarkan dari Kabupaten Tangerang sebagai kabupaten induk. Tujuannya yaitu dalam rangka memperpendek birokrasi, Ya. mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan daya saing daerah yang tujuan akhirnya tentu kesejahteraan. Ya. Jadi waktu 2008 Tangsel dimekarkan, 7 kecamatan, 54 kelurahan, dan banyak hal yang memang harus dibenahi pada saat itu. Ya. Mulai dari infrastruktur. Betul. Saya ingat persis pada saat saya kampanye 2010, jalanan masih rusak sekitar 70%. Jalan Ya. kampung, jalan lingkungan, jalan kota belum tertata. Ya. Dan juga tentunya pendidikan dan kesehatan. Karena pada saat itu pun juga sekolah masih sekolah yang dibangun zaman SD Impres. Iya. Dan puskesmas masih cukup sedikit dibandingkan dengan Terbatas. pertumbuhan jumlah penduduk pada saat itu. Dan maka PR saya sebagai wali kota definitif yang pertama adalah membuat fondasi. Makanya kenapa waktu saya
saya kampanye tagline-nya mari menata Tangsel, rumah Iya. dan rumah kita bersama. Betul. Kenapa menata? Karena Tangsel ini kan udah jadi duluan. Betul. Udah jadi duluan sebelum kotanya terbentuk menjadi otonomi daerah yang baru. Jadi makanya program Iya. prioritas saya sesuai dengan apa yang saya lihat di masyarakat, saya temukan dan keinginan masyarakat, saya rumuskan Iya. dalam rencana program jangka menengah daerah selama 5 tahun. Iya. Yang menjadi skala prioritas pada saat itu pendidikan, Iya. kesehatan, dan juga infrastruktur. Infrastruktur penting karena yang tadi saya sampaikan, Iya. pembangunan maupun juga perbaikan jalan, lingkungan, dan yang lainnya. Gokil banget ya nggak gengs ya. Ini kalau gue lihat ya, the right man on the right place. Wah elah, memang bidangnya gitu ya. Dan yang juga saya agak geleng-geleng kepala, ibu masih tetap energi, tetap sehat, aktivitas kemana-mana. Bagi waktu bu, sama keluarga, anak-anak, itu gimana bu? Saya pernah mau ke ibu sih bu. Anak saya mau nyoret saya dari kartu keluarga bu. Bukan saya nyoret anak saya. Bapaknya main bola mulu kalau gitu ya. Kalau ibu gimana ngatur waktu bu? Iya, yang pasti kita harus membuat skala prioritas dan berbagi. Ya, Iya, jadi iya. misalnya pada saat peran saya kan ada sebagai seorang kepala daerah, Iya. sebagai wali kota, amanahnya juga ada pertanggungjawaban dan masanya. Iya. Sebagai ibu, sebagai istri, dan anak dari orang tua saya masih ada. Tentunya saya membuat skala prioritas dari semuanya sehingga ada keseimbangan. Betul. Dan tidak mungkin saya bisa sendiri, pasti ada Iya. teamwork. Kayak pemerintahan juga kan nggak mungkin saya dengan DPRD, kami Betul. pemerintahan dengan DPRD, dan kami pun juga saya dengan Pak Benyamin Daphni dibantu oleh Iya. organisasi perangkat daerah, tentunya juga para kepala dinas beserta dengan eselon di bawahnya dan jajaran, pegawai dan staf yang tentunya saling membantu sesuai dengan tugas pokok fungsi masing-masing. Jadi tinggal Oke. kita mengatur, memanage dan membuat skala prioritas apa yang harus dilakukan dengan jangka waktu. Karena di pemerintahan ya yang Betul. pastinya kan per satu periode sekitar 5 tahun. Bu, ini kan ada yang tahu, ada juga yang nggak tahu. Ibu juga pernah dikenal dari pemilihan Mojang Jawa Barat ya bu ya. Kemudian Putri Indonesia bu. Macam-macam deh bu. Itu nggak ada niatan ke dunia entertain bu. Misalnya jadi presenter. Tuh teman saya ada bu, Melanie Putria lah, Iya. Alia Rohali. Iya. Ibu kan semuanya ada. Pinter, energik, cerdas, cantik. Nggak pengen bu. Kan gini ceritanya. Jadi saya kenapa ikutan Putri Mojang ya? Mojang Kota Bandung Iya. juara 1, terus udah gitu Mojang Jawa Barat juara 1, terus Iya. ada tawaran untuk ikut Tour Indonesia, saya ikut. Sebetulnya niat saya bukan apa-apa, saya lebih ke hal pada saat ikut Mojang di tingkat kota maupun juga provinsi. Saya kan masih semester 1 ya waktu Iya. itu, masuk ke Unpar Parahyangan. Iya. Terus aktivitas waktu itu juga aktif di Senat. Terus Iya. ada nih temen, terus ya mungkin usia gitu kan kita pengen serba nyoba ya. Iya. Dan saya lihat ini sesuatu yang positif dan saya melihat bahwa pada saat pemilihan Mojang itu kan nggak cuma dilihat fisik aja. Betul. Jadi ya udah saya coba aja karena kalau fisik aja belum tentu, saya nggak pede nih, saya nggak yakin menang. Makanya pada saat itu ya udah kita ikut karena katanya nggak cuma fisik tapi juga kemampuan dan pengetahuan kita. Iya, Makanya saya betul. coba, alhamdulillah juara. Nah, pada saat ada tawaran Putri Indonesia lebih kepada hal sebetulnya saya kan waktu SMA ikut Paskibraka. Betul. Namun seleksinya alhamdulillah saya syukuri sih waktu itu juga sampai tingkat provinsi Banten, Wow. provinsi Jawa Barat ya waktu Jawa Barat, itu. ya. Maksudnya kan saya di Bandung jadi Iya. masuk Jawa Barat, Banten juga belum ada waktu itu. Iya. Nah, saya ikut cuma sampai tingkat Jawa Barat, alhamdulillah saya syukuri. Nah, pada saat ada kesempatan di tingkat nasional untuk itu per Indonesia, saya Iya. cuma penasaran, pengen tahu gimana rasanya kalau lomba tingkat nasional. Iya. Karena saya tanya ada teman saya yang Paskibraka, enak, kenal Iya. dari teman dari Aceh, dari Iya, Papua, dari betul. Sulawesi, dari segala macam. Akhirnya saya ikut Iya. gitu. Jadi nggak ada niatan sih, alhamdulillah masuk 10 besar, Iya. kenal sama teman-teman, lebih kepada hal itu aja. Sampai Jadi istana dong bu. apanya? Paskibra gitu nggak? Paskibra saya provinsi. Jadi Provinsi. karena Paskibranya tingkat provinsi, Iya. makanya pas ada kesempatan saya diminta ditawar perwakilan Jawa Barat untuk Indonesia, Lomba Putri Indonesia, saya ambil. Ikut. Ambilnya lebih kepada hal saya pengen coba lomba di tingkat nasional kayak apa, siapa tahu saya punya teman dari Sabang sampai Merauke. Itu sih sebetulnya, makanya waktu pas selesai jadi Putri Indonesia kan ada penugasan. Betul. 1 tahun kita dikontrak untuk di di salah satu brand waktu itu. Dan setelah itu ya udah selesai, udah gitu saya aktif lagi ke mahasiswa dan memang nggak ada cita-cita ke situ sebetulnya. Jadi Wih, ya hanya hebat. untuk cari pengalaman aja, kayak podcast sekarang juga ini baru nih buat saya gitu. Jadi kita coba sesuatu yang positif, kenapa tidak gitu. Kenapa enggak ya Bu? Ngisi waktu ya. Iya. Energi kegiatan senat mahasiswa. Lu kalau Putri Indonesia suka, saya ingat banget dikenal tuh ada 3B kan Bu ya. Brand, beauty, and behavior. Iya, aha. Jadi nggak Iya. cuma fisik Iya. tapi
kita mesti cerdas, Iya. attitude seperti apa, di karantina juga kayak gimana Bu ya? Iya, benar-benar. Jadi makanya waktu itu setiap lomba apapun kalau di urusan model, Iya. pasti saya ambil yang ada seperti itunya. Iya. Karena saya kalau saya cuman model aja nggak pede gitu loh waktu itu. Cantik kayak gitu Jadi, gak pede macam mana saya. Saya pengen ikutan juga Bu. ayo atuh. Ngeri Nanti atuh Bu kita kayak bikin. begitu. Kalau kayak gini gak pede tuh coba tuh yang sok pede gitu ya. Gokil banget ya Topar. Tapi kalau alhamdulillah sih Bu, Ibu gak terjun dunia entertain Bu. Lahan saya habis Bu. Kalau Ibu jadi pembawa acara masa saya jadi wali kota Bu? Ayo, Saya mau wali tukeran? band aja lah Bu. Wali murid lah Bu Iya, lah. iya, boleh, Pokoknya boleh. kayak gitu mudah-mudahan jalannya. Ini kalau kayak gini sih udah bisa banget menurut saya ya. Kayak teman-teman itu Melanie Putri ya. Cuman emang sibuk sama masyarakat. Kalau gitu Ibu cobalah Bu jadi presenter lah Bu. Bisa Bu. Jago. Nih saya udah siapin lah. Nih serah terima ya kan. Nggak usah Iya. dilantik. Ibu mah udah langsung dilantik aja nih. Iya, Maaf boleh. Ibu jadi presenter. Saya nyobain ya, Mas Ayo Riko cobain ya. Bu boleh. Hon. Waduh saingan nambah nih ya. Ini dunia. Iya. Coba. Mas Riko dapat honor, saya nggak dapat honor, nanti bagi 2 ya. Jangan Bu. Kita mau lihat. Bercanda Mas Riko, bercanda. Serius juga tenawan Bu. Iya. Pokoknya gimana kalau Iya. Ibu Erin jadi presenter nih, ya Iya. jadi host juga. Dapat Ibu Erin contekan host, ini saya ya. ghost. Hah? Dapat contekan ya ini ya. Boleh contekan, Iya, iya. ayo. Boleh. Coba. Jangan salah baca, takutnya ada jadwal puasa Bu. Udah Iya, jadwal boleh, imsak boleh. aja Bu. Iya, boleh. Silakan Bu. Ya, Waduh. makasih Mas Riko ya. Jadi host nih. Jadi saya host untuk nanya salah satu tamu kita 2 ini Dua. sekarang. Ini Iya. bagian tim Ibu kan? Saya Ya kan? pura-pura nggak tahu kan ceritanya. Oh, iya, Atau Mbak. udah masuk di kamera. Oh iya. Ah, iya. Siapa Bu tamunya Bu? Cie, Iya. gitu TikToknya Bu. Asik nih. Ini udah berarti ulangi lagi ya? Nggak apa-apa. Lanjut terus Bu. Oh, lanjut. Ini mah Oh, ini tuh kita mah langsung direkam. natural, nggak ada edit-editan. Oh, iya. Langsung pokoknya. Oh, gitu. Jadi Ayo. berarti saya langsung nanya aja. Langsung siapa tamu yang bakal Ibu hadirkan nih siapa Bu? Oh, jadi Mas Riko ajarin juga ya transfer ilmu ya. Aduh diajarin Ibu susah dah. Iya. Terus saya langsung aja. Bu mendingan kita pulang Ibu. Saya langsung Nah nanya. tadi kan Ibu kita Iya. ngomongin soal tema tentang flashback. Nah tentang kota Tangsel before after. Iya. Nah Ibu kan tadi bisikin nama saya nih gengs. Katanya ada tamu spesial juga. Iya. Tim-timnya Ibu juga. Iya. Yang keringat dinginnya udah keluar Bu dari tadi Bu. Iya. Iya. Kayak ini kayak ada sidang skripsi katanya Bu. Coba sok atuh Ibu. Boleh. Dikenalkan saha ieu teh. Sip, boleh. Ayo. Ya, baik. Makasih Mas Riko ya. Iya, Saya Bu. ambil alih nih. Saya ambil alih tugasnya Amin. Mas Riko dengan catatan nanti Mas Riko makan-makan ya. Nah, gitu kan. boleh. Ya, sip. Kalau ini yang doang mau diambil nggak apa-apa Bu, asal jangan minum saya Bu. Ya, boleh. Silakan. Baik, terima kasih Mas Riko. Bapak Ibu semuanya. Lihat ke kamera Mas Riko. Boleh ke kamera, Oh, boleh? ya. Baik. Iya. Ya, terima kasih ya Mas Riko ya. Jadi Ini sebenarnya Ibu Erin mah belaga-belaga. enggak gitu. serius. Langsung. Diajarin dulu. Ya, baik, terima kasih Mas Riko Ya. ya. Langsung ya. Ya, Bu. Ya. Baik, terima kasih hadir di sini dampingi saya karena judulnya flashback ya Mas Riko. Ya. Makanya saya undang orang-orang yang tadi saya bilang Betul. di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, orang-orang tangguh yang selama ini bantu saya Yo, dan mereka Tangguh, ada di Tangsel, saudara tuh Bu ya. benar ya, sama-sama T ya. Dan inilah yang di belakang ini selama ini bantuin saya. Tapi Oh, karena saya oke. wali kotanya Ya. yang berkepribadian saya, sehingga akhirnya saya yang selalu tampil. Tapi sebetulnya apa yang kita lakukan Ya. di usia 12 tahun sampai hari ini, Ya. ini orang-orang hebat yang ada sama-sama dengan saya. Siapa itu Bu? Ya, yang orang ini? satu ya tentunya seluruh kepala OPD organisasi perangkat daerah. Ya. Cuman untuk episode sekarang saya undangnya 2 ini dulu. Dua dulu. Nanti ada lagi nih tergantung undangan Mas Riko. Kalau Ya. mau diundang 2, 1, 3 boleh lah kita karena ada di atas 30 kepala OPD. Oh, 30 Gitu. banyak banget ya, Bu? Ada. Itu ruangannya nggak cukup Bu, 30 orang Bu Iya, ya nggak gitu ya. cukup. Makanya ada gedung. Berarti 2 dulu. Ya, 2 dulu. Nah, beliau ini siapa aja Bu? Ya, Wah. yang saya hari ini didampingi oleh kepala OPD. OPD ini organisasi perangkat daerah. Betul. Kalau dulu kepala SKPD, Satuan Kerja Perangkat Daerah. Ya Betul. pokoknya intinya kepala dinas lah. Kepala Jadi dinas. setelah wali kota, wakil wali kota, sekda, terus kepala dinas. Kepala dinas. Nah, kepala dinas nanti ada struktur di bawahnya yang bantuin. Banyak lagi ya. Banyak lagi. Jadi Nah, mau ada apa-apa nanyanya kepala dinas aja Bu ya. ya, saya nanyanya kepala dinas saja. Kecuali Iya. kalau kepala dinas yang nggak bisa jawab, biasanya saya langsung tuh tanya kepada teknis, ke kabid atau sekdis atau yang Waduh. lainnya. Kepala dinas ditanya langsung sama pimpinannya nih wali kota ya. Yang lagi nyamar jadi host. Iya. Wah sedap nih. Keringet dingin nih Bu. Iya, enggak lah, orang-orang pinter kok. Ini orang hebat semuanya. Ini Iya. Pak Ibu Ade. nggak tahu aja Bu sebelum syuting tadi Bu. Oh. Gimana deg-degannya Bu itu. Iya, Tensinya tinggi Bu. Gitu-gitu. Jadi tapi Ini- udah pada lulus vaksin sih, jadi kayaknya tensinya rendah aja. Alhamdulillah.
Jadi dari dinas mana aja kali ini, Bu? Ya, Pak Ade, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Ya. yang sekarang merangkap PLT Dinas Bangunan. Ya. Dan Pak Aris, Kepala Dinas Pekerjaan Umum. Jadi Ya, ini ya. mirip-mirip lah persoalan infrastruktur, pembangunan. Kalau Pak Aris urusannya jalan, jembatan, sungai dan yang lainnya. Ya. Kalau Pak Ade untuk lebih ke skup perumahan dan pemukiman. Pemukiman Ya, masyarakat. kalau kemarin beberapa waktu lalu di sekitar 4 tahun ya, 4 Ya. tahun 4 tahun lalu tuh kita rubah waktu itu 4 apa 5 tahun kita rubah dengan OPD baru Ya. yaitu ada Dinas Bangunan karena Tangsel sebagai daerah baru Betul. baru dimekarkan, butuh proses pembangunan. Benar. Nah, kita bikin tersendiri agar fokus melakukan infrastruktur pembangunan gedung dan yang lainnya. Ada Ya. gedung perkantoran dan non perkantoran. Ya, Kenapa jadi saya ngejawab semua padahal ada dua ini? Itulah Mas Eko ya? sebenarnya kan. Ini all in one lah semuanya ya. Nah, yang kita mau tanyakan Bu, itu kepada apa ya? Pertanyaan kepada narasumber ini semuanya Bu ya. Apa Bu? Ini saya sih punya contekan nih Bu. Iya. Tentang ini Bu, cakupan ini untuk seluruh kepala dinas ya. Iya. Cakupan tugas sebagai kepala OPD dan apa aja agenda kerja tiap OPD Bu. Nah, silakan dijawab. Nah, hati-hati salah jawab nanti agak-agak rusak nih, gajian nggak turun Pak. Kalau gajian mah tetap cuma tunjangan dipotong gitu. Aduh. Iya. Kumaha Pak? Ya, Ayo. terima kasih Mas Riko, Ibu Wali Kota. Dinas Perumahan Permukiman, kami membantu Ibu Wali Kota dalam rangka menyelenggarakan pelaksanaan infrastruktur di bidang perumahan, kemudian di kawasan permukiman dan pertanahan. Iya. Jadi kemudian lingkup pekerjaan kami fokusnya adalah dalam rangka untuk penyediaan sarana prasarana umum, ada PSU, kemudian ada program bedah rumah di sana, kemudian ada lagi tentang penyelenggaraan teknik pengembangan perumahan. Iya. Kemudian di permukiman juga ada di situ terkait dengan penataan kawasan kumuh perkotaan. Itu kami jalankan juga. Kemudian yang terkait dengan PJU dan pemakaman, saat ini kami coba konversi PJU dari yang biasa menjadi LED, dan ini bisa mengurangi tagihan listrik. Kemudian kaitan dengan pemakaman, kami juga sedang berupaya untuk menata kembali pemakaman di Tangerang Selatan. Iya. Kemudian yang di pertanahan juga saat ini kami dalam rangka mendukung pembangunan infrastruktur yang ada, menyediakan lahan pertanahan yang ada di Tangerang Selatan. Itu untuk yang di perumahan dan permukiman. Kemudian yang terkait dengan Dinas Bangunan dan Penataan Ruang, di sini juga kami membantu Ibu Wali Kota dalam rangka untuk membangun infrastruktur bangunan gedung, Ya. kemudian sanitasi, air bersih, dan penataan ruang. Salah satunya adalah terkait dengan gedung perkantoran dan non perkantoran. Di situ untuk yang gedung kami ada sampai dengan saat ini sudah ada 95 gedung yang sudah kami bangun, Bu, oleh Ibu Wali Kota. Itu totalnya ada 95, terdiri dari gedung kelurahan, kemudian gedung kantor, dan gedung kecamatan. Ya. Kemudian ada lagi sekolah, 109 sekolah SD yang Ibu Wali Kota sudah bangun selama beliau menjabat. Kemudian gedung SMP ada 2 SMP. Kemudian ada lagi terkait dengan pasar, ada 3 pasar, Pasar Gintung, pasar yang ada di Pasar Ciputat juga. Ya. Kemudian ada lagi Civic Center. Ada kurang lebih ada 10 Civic Center, kemudian ada gedung perpustakaan sampai 8 kita bangun se-Tangerang Selatan. Iya. Kemudian yang terkait dengan sanitasi dan air bersih sudah cakupan kurang lebih sekitar di atas 80% layanan air bersih dan sanitasi. Jadi semua itu oleh Ibu Wali Kota dilaksanakan selama beliau menjabat di Tangerang Selatan. Di periodenya Pak ya. Periodenya. Ini Bapak Pak. lancar banget, di bawah ada kertas apa kagak itu Pak? Kayaknya mesti curiga Bu. Kayaknya ada tulisannya Bu gitu ya. Iya. Ibu ada yang mau ditanyain nggak Bu? Nanya apa ya? Yang pasti kan banyak hal ya, 10 tahun nggak cukup, apalagi untuk Tangsel sebagai daerah baru. Saya hanya titip pesan bahwa dengar apa yang diminta masyarakat, membuat program tepat sasaran dan kualitas yang baik, dan pasti masyarakat akan mengapresiasi. Dan terlebih lagi sebetulnya kami memohon dan meminta kepada masyarakat juga pemerintah membangunnya dengan susah payah, bahkan dari pajak dan yang lainnya. Bantu kami lakukan pemeliharaan. Contohnya kayak misal civic center yang kita bangun, taman-taman yang kita buat, sekolahan yang kita buat, dan PR bersama tentunya masyarakat, kita pemerintah, semuanya untuk bisa juga membantu untuk memelihara dan menjaga. Emang bener Bu, kadang-kadang saya udah bilang tuh Bu, kalau kita lagi siaran di TV atau di radio,
Ini jangan sampai oknum-oknum ya Bu ya gitu di Indonesia jago ngebangun tapi maintenance apa ngerawat itu nggak cinta. Iya. Ada yang demo lah alat dirusak dan lain Iya. segala macam kan nggak salah duit kita pajak ya Bu ya. Betul, vandalisme lah, manakala kita baru bangun dikit, tentunya udah Iya. dicoret-coret gitu kan. Menarik sekali Bu. Ini kita mau lanjutin lagi Bu. Iya. Coba Ibu Airin yang menghantarkan kita ke commercial break Bu. Ya, Iklan ya. Bu. Silakan Bu. Pemirsa, kita lanjut setelah iklan berikut ini. Iya, asik. Mas Riko, sekarang Ya. gantian saya nanya ya. Boleh. Iya, Sekarang buat Pak Aris nih, Kepala Dinas PU. Ada kendala nggak masalah yang paling serius ditemui di lapangan? Misalnya dengan tugas tupoksinya Pak Aris, kendalanya apa sih? Masalahnya apa sih? Terus akan muncul lagi nggak kendala ke depannya? Ya, baik Bu, mohon izin terkait kegiatan kami di PU, kendala yang paling utama itu Bu, pertama mengenai lahan Bu. Terkait pembangunan jalan, ini membutuhkan lahan untuk pelebaran. Karena apa? Karena di sini banyak sekali jalan-jalan kita yang kecil-kecil tapi sudah bagus, hanya pelebarannya perlu untuk lahan tersebut. Nah, lahan-lahan ini yang menjadi kendala kita karena harganya memang udah mahal dan juga memang di sini untuk masyarakat Kota Tangerang Selatan, lahan ini merupakan lahan yang sudah lama dan perlu untuk perluasan gitu Bu. Kemudian terkait juga lahan ini kendalanya bisa diselesaikan dengan pembebasan lahan. Tapi pembebasan lahan ini juga perlu suatu terkait untuk pelaksanaannya, di mana kita harus koordinasi dengan dinas-dinas terkait, yaitu Dinas Perkimta, Dinas BPKD, dan juga BPN. Nah, untuk solusi selain daripada pembebasan lahan, kita juga menggunakan lahan-lahan dari Fasos-Pasum, supaya di sini banyak sekali pengembang-pengembang kita yang punya Fasos-Pasumnya diserahkan ke kita, Bu. Ya. Waktu bebasin lahan nih Bu, kan Jadi- seringkali suka ada masalah nggak sih itu Bu kayak gitu? Iya, saya ingat waktu itu, jadi saya ingat persis 2010 saya kampanye, Iya. 2011 saya jadi wali kota. Masyarakat rata-rata terutama di pemukiman, Iya. mereka meminta perbaikan jalan. Bu Airin tolong dong benerin Iya, jalannya, ini rusak jalan gitu. berlubang, yang lainnya. Bu Airin tolong dibeton dong, jangan pakai aspal dan yang lainnya. Pokoknya selalu permintaannya seperti itu. 3 tahun terakhir lah, 2-3 tahun di awal saya menjabat sebagai wali kota. Kita perbaiki dengan beton, dengan Iya, aspal, dan kita coba secara bertahap juga drainasenya kita perbaiki. Nah sekarang ini yang alhamdulillahnya, saya bersyukur ya, karena apa? Karena pada saat mereka ingin perbaikan jalan, biar kita kalau naik motor nggak cepet rusak, shock breakernya Iya. atau bannya atau yang lainnya, kan minimal kalau mulus jalannya kita nggak cepet banyak ganti Ibu shock tahu breaker. shockbreaker ya Bu? Karena itu yang dibilang warga ke saya itu gitu. Shockbreaker di motor sebelah mana Bu? Lupa kiri apa kanan nggak, saya nggak tahu. Apa dua-duanya ada, saya nggak tahu gitu. Iya betul. Jadi itu yang memang disampaikan oleh masyarakat real dan saya mendengar secara langsung. Tetapi alhamdulillah saya bersyukur pada saat periode kedua mereka itu malah minta gini, Bu Airin, alhamdulillah udah bagus. Cuman kalau bisa digedein dong Bu. Saya kan udah ada mobil sekarang. Berarti ada peningkatan pendapatan buat masyarakat kita yang di Iya. permukiman. Ya alhamdulillah. Iya Berarti kalau kemarin mereka baru naik motor, sekarang udah punya mobil gitu kan. Nah, tapi di satu sisi akibat penambahan motor, penambahan mobil itu juga mempengaruhi kemacetan. Makanya kenapa tadi Pak Aris bilang Iya. harus ada pelebaran jalan, harus ada yang lainnya. PR wali kota berikutnya tentu saya berharap ke Iya. Pak Ben dengan kemarin pun juga kita terus berusaha dengan Iya. Trans Anggrek yang lainnya adalah perubahan moda transportasi dari yang pribadi menjadi massal. Umum ya. PR saya juga kemarin alhamdulillah mendorong agar MRT nggak sampai Lebak Bulus saja Mas Riko. Iya. Alhamdulillah sebetulnya sudah ada feasibility study yang dilakukan oleh DKI kerjasama dengan UI. Iya. Yaitu dari Lebak Bulus masuk ke wilayah Tangerang Selatan. Iya. Ya, tapi ya mungkin semuanya ya, Bertahap. karena pandemi COVID inilah yang akhirnya agak mendelay semua program dan Iya, kegiatan. betul. Tapi saya memiliki keyakinan, insya Allah FS feasibility study tentang tentang MRT, Iya. monorail dan transportasi publik itu sudah ada di Tangerang Selatan. Tinggal sekarang kita berusaha agar kita punya pendapatan, Iya. kita ada bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi ataupun dari yang lain secara Betul. investasi, sehingga untuk persoalan transportasi itu bisa dilakukan. Karena seberapa banyak pun pembebasan lahan, dulu saya ingat persis Iya. tanah itu dulu 100-500 ribu ya, apa masih tuh ada yang Per nawarin meter 300 gitu ya. ribu per meter. Sekarang udah nggak ada, jutaan. Jadi manakala kita perbaiki jalannya, Iya. ternyata harga tanah jadi naik juga gitu. Itu Dari salah kiri satu yang memang kanannya, ya. itu yang salah satu kendala di kita nih persoalannya.
pembebasan lahan dengan biaya yang cukup besar, itu yang Ya. menyebabkan akhirnya kita juga harus agak mengeram nih program kegiatan yang lain. Saya ingat persis, dulu tuh di awal pokoknya kita benerin jalan, kita bikin betonisasi, drainasenya Ya. kita siapkan dulu, di periode kedua baru saya jalankan. Betul. Karena pilihan, kita punya anggaran misalnya 1 miliar. Iya. Yang ideal itu kan kita bangun jalan, kiri kanan drainase kita perbaiki. Iya. Tapi kalau kalkulasinya mungkin dengan 1 miliar, misalnya saya nggak tahu hitungannya bisa cuman 500 meter. Iya. Tapi manakala drainasenya kita simpen dulu dengan kondisi yang ada, Iya. kita hanya perbaiki, kita hanya pemeliharaan, maka jalan itu bisa 1 kilo. Nah sekarang pilihannya mau mana? Mau 500 meter tapi ideal, atau 1 kilometer dulu kita benerin jalannya. Iya. Itu juga di betul. periode pertama. Nah makanya pada saat periode kedua kita langsung aktivasi program kegiatan RPJMD adalah perbaikan drainase. Drainasenya juga yang tertutup. Kenapa? Karena jalannya kan kecil. Betul. Jadi minimal kalau misalnya drainasenya pakai tutup yang bisa dibuka, minimal perwis itu apa ya bahasa Indonesianya? Persimpangan. Antara mobil dengan yang lainnya bisa nggak terlalu berdempetan kan, Betul. karena si drainasenya bisa Aman. kita manfaatkan Betul. untuk ya syukur-syukur buat pejalan kaki maupun yang lain. Ini di jalan pemukiman ya, Ya, jalan yang tuh. kecil ya. Ya. Yang kalau untuk yang jalan besarnya kan alhamdulillah trotoar juga udah kita perbaiki karena kita Betul. membuat Tangsel sebagai kota yang nyaman dan Ya, kita betul. berbagi antara swasta dengan kita. Jadi Benar. sempat sih kemarin ada yang bilang kok ini yang ngebangun swasta semua dan yang lainnya. Kita berbagi dengan Ya. keterbatasan anggaran kita, maka kita buat regulasi seperti apa, maka kita permudah investasi dan semuanya sehingga swasta bisa masuk ke Tangsel sehingga melakukan Betul. proses pembangunan. Itu tugas kita. Jadi bahwa tugas kita adalah meyakinkan orang mau berinvestasi di Tangerang Selatan dengan Betul. cara apa? Transparansi, keterbukaan, kepastian dan semuanya. Ya. Sehingga orang datang ke Tangsel, bagian tempatnya Mas Riko nih, rumahnya Ya. yang di Bintaro, maka kita dorong nih swasta untuk melakukan perbaikan, untuk PJU-nya, Iya. untuk yang Udah lainnya. cakep. Ya, terus misalnya untuk daerah lainnya kita juga investasi. Percaya sama saya Mas Riko, kalau tidak ada transparansi, tidak membuat regulasi yang benar, tidak ada kepastian, orang nggak akan mau investasi di Ya Tangsel. di mana trust ya Bu ya. Ketika orang percaya jelas segala macam ya orang juga mau investasi. Iya, makanya kenapa bagian perumahan pemukiman ini harus ada keseimbangan. Dan Iya, alhamdulillah sekarang ini disparitas dulu antara orang komplek dengan luar komplek udah mulai ada pembauran. Iya. Sekarang yang serunya lagi nih di Apa tuh? akhir-akhir masa jabatan. Kalau dulu sering berantemnya antara orang komplek sama di luar komplek. Iya, Kalau betul. sekarang sesama komplek berantem gara-gara pintu gate yang satu mau ditutup, yang satu mau dibuka. Itu juga dinamika bagi masyarakat Portal di atau Tangerang Selatan. klaster-klaster gitu Bu ya. Iya. Tuh coba. Pasti persoalan akan terus ada, Akan tapi tugas ada. pemerintah adalah bagaimana secara bertahap menyelesaikan itu semuanya. Ih, gila tuh kota gue. Kenapa jadi saya yang jawab padahal saya jadi narasumber? Kepala dinas kalah ilmunya. Ya Lupa cocok saya. atuh Bu ya. Ini kota Tangsel, kota saya. Warganya punya motor jalan rusak minta dibetulin tahun-tahun pertama dibikinin. 5 tahun 3 tahun ke depan, Bu, jalan udah oke. Lebarin boleh nggak? Punya mobil. Dibikinin. Saya berdoa warga tetangga saya di Tangsel nggak punya pesawat terbang, Bu. Nanti Pondok Cabe Bu dibagusin. bikinin gedein Bu buat runway, landasan. Stres ya Bu gitu ya. Nah, ini penjelasan itu sangat komplit bahkan diambil keseluruhan sama Ibu Wali nih ya, sama Pak Aris segala macam Pak Ade. Bu, tapi habis ini kita mau lihat ada tayangan, Bu. Ya, bukan tayang-tayangan enggak, itu sayang-sayangan, Bu ya. Ini ada satu tayangan tentang perjalanan sekota Tangsel. Bagaimana dulu, kemudian kini. Cukup menarik, Bu. Kita saksikan dulu yuk tayangannya. Ya, saya balik nanya lagi ya. Boleh, Bu. Ya, tapi mudah-mudahan saya nggak jawab gitu ya kayak Nggak. tadi. Otomatis Iya. Bu itu. Iya benar. Jadi Pak Aris, jadi kan tadi dibilang ada persoalan dan solusinya sebetulnya. Banyak hal sebetulnya yang terjadi, baik urusan kemacetan, perlebaran jalan, banjir maupun hal yang lain.
Nah, pertanyaan saya ya, Ya. yang harus dijawab sama Pak Aris gitu Nah, ya. ini dia nih. Ini apa yang ada di sini atau saya keluar dari sini aja? Terserah Bu, yang di luar situ lebih seneng Bu. Kalau di sini saya takut udah siap Bu. Ya gitu ya. Di luar itu Bu. Heeh. Mungkin Ibu, Pak ini kan ada solusinya Pak. Pertanyaan Iya. saya Pak, ada sisa berapa duit di kantong saya Pak, duit Pak gitu Bu. Kan pasti terserah Ibu ya, di out of the box boleh banget Bu. Iya, iya. Nah, Nah, Pak Aris selama ini kan dari PU nih, hampir berkir karirnya. Setahu saya Pak Aris ini dari PU tuh, mulai dari Kabid, Sekdis, Iya, dan yang lainnya. karir ya. Sekarang mimpi Pak Aris dengan ke-PU-an Pak Aris terhadap Tangsel yang Pak Aris cintai ini seperti apa sih gitu? Wih. Makasih Bu, terkait kepewan ini. Memang saya ada suatu planning, pengen suatu Tangsel ini bebas banjir. Bebas banjir ini bukan hanya banjir hanya setahun sekali, tapi bebas banjir terkait sampai setahun. Nah ini planning saya Bu. Ketika banjir ini, kalau menurut saya, awalnya dari hulu ke hilir ada suatu perbatasan di mana ada suatu gap di mana eh, Bogor dan juga nanti di hilirnya adalah kota Tangerang, itu yang akan membuat suatu banjir di kota Tangerang Selatan. Nah ini ada suatu ide, saya pengennya sebelum masuk ke Tangsel, dulu itu memang ada suatu tanaman di Bogor, tapi karena sekarang udah ada pembabatan, nah sekarang udah tidak ada lagi pohon-pohon tersebut untuk menyerap hujan. Saya pengennya di antar perbatasan itu Bu, pengen dibuat suatu tandon perbatasan Bu, di mana tandon-tandon itu nanti sebagai daripada penyimpan airnya. Dulu memang sebagai tanaman, Iya. tapi sekarang saya berpikir kenapa enggak kita bendung dulu di perbatasan dan juga nanti di hulunya bagaimana perbaikan untuk sama-sama ngebendung gitu. Iya. Nah inilah pertama untuk suatu memang ilustrasi yang dipikir memang enggak bisa, tapi menurut saya karena awalnya itu tanaman yang memang untuk menahan, sekarang kita ganti sebuah tandon yang besar ataupun waduk atau apa, nanti tampungannya tersebut akan menahan daripada laju daripada air. Dan juga nanti ada kesambungan antara perbatasan tersebut memang saling koordinasi untuk perbaikan daripada sungai-sungainya. Lahan dan dananya ada Pak? Nah, lahan tersebut saya minta juga karena ini yang terdampak daripada banjir ini adalah kota DKI. Saya minta juga DKI sebagai penyandang dana untuk pembebasan lahannya ini. Oh, Itu Bu. sinergi dong. Ini gimana Bu? Kadang-kadang nyingkronin ya Bu ya. DKI, Jabar, sama kita Banten, Bogor. Tangerang, Banten ya, Bogor itu. Itu gimana tuh Bu mengkomunikasikan ini Bu? Ya, sebetulnya kan ada konsep Jabodetabekcur ya, dan ada itu yang sangat baik. Tapi memang karena kita terpisah provinsi sehingga hanya MOU dan yang lainnya. Saya kan 10 tahun ikut di situ ya. Jadi banyak hal yang memang konsep penataan persoalan banjir itu nggak bisa cuman misalnya Tangsel sendiri atau misalnya Kota Tangerang sendiri atau misalnya Bogor sendiri, Depok sendiri. Memang harus terintegrasi. Jadi beberapa titik pernah kejadian karena memang ternyata kurang alirannya yang terlalu cepat, bahkan sekarang dengan kondisi curah hujan yang sangat luar biasa. Tapi dengan prediksi curah hujan ini juga sebetulnya bisa sangat membantu kita. Kesiapan dari misalnya pompa air harus dipastikan, masyarakat bersihkan saluran gorong-gorongnya depan rumahnya masing-masing. Itu kan juga penting. Betul. Karena bisa rata-rata juga banjir akibat ada sumbatan yang lainnya. Pernah satu tempat sampah masuk situ, terus hal-hal yang lainnya. Jadi bukan hanya persoalan administrasi dan komunikasi antara Bogor, Tangsel, Depok maupun juga Kota Tangerang atau Kabupaten Tangerang, tapi juga masyarakatnya juga sama-sama. Jadi intinya ya kita berharap sebetulnya ya nggak ada banjir ya di semuanya, bukan hanya Tangsel saja tapi semuanya, karena ya itu hulu hilirnya masih benar-benar terjalankan, termaksimalkan, dan memang PR kita bersama sih ini. Susah-susah gampang susah gitu. Jadi memang hal yang tentu dari 36 titik banjir itu kita udah lakukan. Contoh ada salah satu titik udah kita tinggikan, udah kita kasih jembatan, kiri kanannya udah kita kalau di apa tuh namanya?
dikasih tanggul segala macam, pompanya kita tambahkan. Kemarin sempat banjir juga karena ternyata pada saat ini lancar semuanya, di ujungnya di hilirnya tercekik tanda kutip, misalnya ada penyumbatan ya balik lagi, akhirnya banjir lagi gitu. Nah, makanya kenapa PR waktu pas kita punya 9 tandon, situ itu kan alam ya, yang itu kan kewenangannya di Kementerian PU, tapi kita pun juga membangun banyak tandon. Ada tandon Ciater, ada tandon situ Pondok Jagung, itu juga kerjasama dengan pemerintah pusat. Ada juga revitalisasi beberapa situ, ada tandon Lengkong dan yang lainnya ya, dalam rangka itu pun juga untuk penampungan banjir di wilayah Tangerang Selatan. Jadi kalau mimpinya Pak Aris bisa terpenuhi ya, insya Allah mudah-mudahan Indonesia bebas banjir ya, atau Jabodetabek bebas banjir semuanya. Kalau kita lihat juga Bu, jujur kalau saya masyarakat ngeliatnya gini, kadang-kadang emang nggak bisa dipungkiri ya tingkat pertumbuhan masyarakat yang banyak, sehingga resapan banyak yang hilang. Kenapa? Sawah, tani segala macam kan jadi kompleks Bu, jadi perumahan, di semen, beton, tanah hilang, pohon babat. Makanya kalau besok ada longsor, banjir, kayaknya nggak aneh deh. Kayak soalnya memang banyak pengurangan drastis, betul nggak Pak kalau gitu Pak? Iya, benar. Pengurangan yang begitu drastis tidak diimbangi dengan lain sebagainya yang makin siapapun nggak bisa nahan tuh. Kecuali nggak tahu tandon setu tadi dimaksimalkan kali Bu ya. Iya, kita maksimalin dengan in-outnya yang kita atur ya, kita atur. Tapi banyak hal lah yang harus Iya, kita betul, lakukan. sinergi. Penampungan dulu pernah tuh di awal saya periode pertama, bagaimana kita membuat apa yang masuk ke dalam tuh, kok saya jadi Biopori. lupa, biopori. Iya. Biopori, tapi biopori harus dilihat. Kalau Betul. biopori itu baik ideal kalau permukaan tanahnya di atas. Betul. Kalau di bawah ya susah juga ternyata. Pernah kita bikin ya program 1000 biopori gitu Ya. waktu itu ya. Alhamdulillah berjalan, berhasil. Ternyata titiknya juga penting untuk penentuan titik biopori itu di mana. Jadi Betul. menurut saya ya kombinasi semuanya lah. Nggak mungkin kita bisa menangani itu secara sendiri-sendiri. Harus Ya, kebersamaan. semoga cepat berlalu Pak ya. Banjir, bencana semuanya ya. Amin, amin. Bu, saya punya pertanyaan buat Ibu nih. Kalau tadi Ibu nanya sama OPD segala macam lah ya, tim-timnya waktu itu. Ini bagaimana Ibu membuat rancangan kerja? Wah, agak serius nih ya. Bikin rancangan kerja serta memantau nih Bu, terutama hasil kerja daripada OPD ini. Karena kan saya sering juga lihat ini Ibu kan sering terjun langsung nih Bu ke lapangan, ke masyarakat gitu. Tapi kan ada yang udah ya udah asal percaya laporan aja misalnya gitu. Tapi Ibu juga cukup jeli untuk gue sidak gue ngecek gitu. Itu gimana tuh Bu? Iya, yang pasti kan banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi alhamdulillah dengan Tangsel udah maju ya secara teknologi dan Betul. aplikasinya, dalam rangka merumuskan program mulai dari perencanaan ya, mulai dari pelaksanaan, yang lainnya tuh kita ada timetable. Jadi Timetable-nya. seluruh kepala dinas wajib membuat itu sebagai bentuk kontrak kinerja mereka. Jadi misalnya dari satu anggaran 1 miliar misalnya, 1 miliar dibagi ada 100, 200, 500 dan 200 lagi misalnya kan, Iya. totalnya 1 miliar. Nah, yang program kegiatan yang anggarannya misalnya 100 juta itu mau dilakukan kapan? Itu saya serahin ke dinasnya, silahkan. Yang Tanggung penting jawab tuh. tanggung jawab, yang penting 1 tahun selesai, nggak boleh ada lewat waktu atau misalnya tidak menjadi terlaksana. Iya. Mulai dari perencanaannya, Bu, saya melakukan program A itu di bulan Januari. Iya. Bu, saya melakukan program B itu di bulan Maret. Bu, Betul. saya melakukan program C itu di bulan November. Itu kita punya aplikasinya timetable dan itu disepakatinya oleh masing-masing dinas. Saya tinggal kontrol aja dari situ dan itu ada aplikasinya dan ada tanda merah tuh. Misalnya Pak Ade janjinya menyelesaikan pekerjaan A di bulan Maret. Iya. Sampai Maret lewat, Pak Ade belum pelaporan berikut dokumen datanya, itu akan menjadi tanda merah. Ada tanda merah, Oke. bahkan sebetulnya aplikasi ini udah nge-link ke kinerja. Jadi saya bisa aja dengan kebijakan saya Atau ada nggak, motong Bu? TPP. Selesai nih Bu. Iya. Tapi sebenarnya quality controlnya nggak bagus. Asal kejarnya penting target selesai gitu. Mungkin nggak Bu? Sangat tidak mungkin karena setelah itu nanti ada temuan, ada BPK, ada BPKP, inspektorat dan yang lainnya. jadi Jadi nggak bentuk asal cuman pertanggungjawaban selesai gitu, keuangan Bu, ya? nggak bisa, nggak boleh Ya. karena nanti akan jadi temuan dan tanggung jawab resiko dari kepala dinas dan resiko dari pihak ketiganya. Dan itu salah satunya dengan timetable yang kita punya. Atau saya turun langsung ke lapangan, Ya. spot check, dan biasanya kalau saya turun kan nggak pernah bilang-bilang ya, saya cuma bilang hari itu saya jalan. Dan saya paling nggak suka kalau diliput media karena kalau diliput media ntar ketahuan suka bocor gitu. Iya. Dan yang lainnya mohon maaf ini ya bukan berarti ini, makanya suka teman-teman wartawan di Tangsel, Bu kalau sudah ikut dong Bu, iya nanti aja kalau butuh ini gitu. Jadi karena pengalaman saya ya selama itu, makanya bukan berarti saya tidak mau diliput, tidak. Iya. Tapi lebih kepada hal saya kerja pengen pasti bahwa apa yang saya lakukan ini benar, bahwa apa yang saya lihat ini benar. Atau bisa jadi lewat media sosial atau lewat Iya. pakai aplikasi siaran Tangsel atau lewat banyak hal baik secara langsung Iya. pas saat temu dengan
warga atau pada Iya. saat saya di kantor dapat laporan secara surat tertulis dan yang lainnya pasti saya tanggapi. Jadi kadang saya suka baca juga tuh keluhan warga ya. Ini paling udah pusing tuh kalau dapat screenshot terus saya kirim. Ini kenapa masalahnya? Segera tindak lanjuti. Kalau udah selesai dilakukan lapor saya gitu. Dan juga saya berharap secara berjenjang pun juga kepala dinas melakukan hal yang sama sehingga itu memudahkan kita melakukan kontrol dan yang lainnya. Saya tuh sangat pernah terbuka. dibantu sama Ibu Airin loh. Kalau nggak tahu Ibu langsung apa enggak sama PU, terima kasih. Jadi saya warga Tangsel. Ibu saya, mama saya tinggal di Kelurahan Pondok Betung, Pondok Aren, deket Deplu, Kelurahan Pondok Betung, Bu. Itu ada bencana waktu hujan besar atau 5 tahunan itu di belakang perbatasan Pondok Betung dengan komplek Deplu. Iya. Itu runtuh. Runtuh. Ada wartawan Jakarta mau meliput bencana beberapa teman selebritis yang kena. Saya bilang nggak usah lah, wilayah saya mah aman, saya bilang gitu. Runtuh. Saya bilang sama teman-teman di PU gitu, sama Ibu Airin waktu ajudan atau ada sespri atau sekretaris itu, nggak lama kemudian memang cukup tanggap. Tiba-tiba di Kelurahan Pondok Betung saya, warga sana bingung. Bukan karena saya juga gitu ya, karena cepat sekali responnya. Jadi karena ini bahaya. Kelurahan Pondok Betung, Jalan Pondok Aren 3 dekat lapangan sepak bola. Itu langsung Bu cepat Bu sama PU-nya Bu. Bukan karena saya, jadi warga tanggap sekali nih. Jadi semuanya rapi di beton tuh di trap ya Pak ya namanya pakai batu itu. Kalau mungkin 100 juta apa 200 juta kita nggak tahu anggaran dari Pemkot Tangsel. Tapi saya ngucapin terima kasih banget Bu. Jadi banyak masyarakat yang tertolong dengan tindakan cepat itu Bu waktu Iya. itu Bu. Sepanjang dikomunikasikan dan kita memang ada secara pembiayaan dan boleh secara aturan, Iya. kita pasti akan bergerak cepat. Yang Iya, iya. agak misalnya agak terhambat tuh misalnya gini, Iya. ada bencana, ada longsor, ada apa, misalnya tadi yang Mas Riko bilang, terus ya paling untuk sementara karena longsornya besar, Iya. untuk sementara kita pakai bronjong dan yang lainnya. Baru Iya. di tahun berikutnya di APBD perubahan Anggarannya, ya. itu kita lakukan pembuatan anggarannya. Nah ini yang kadang masyarakat Nggak mungkin paham. belum paham sehingga Iya. dianggap kami belum respon cepat dan yang lainnya. Mohon maaf selama ini kalau memang kami kurang respon, Iya. tapi insya Allah kerja kinerja saya merasakan 10 tahun ini dimulai dari reformasi birokrasi yang secara bertahap Benar, terjadi itu ada di wilayah Tangerang Selatan. Saya tahu persis kok 2011 saya jadi wali kota, saya bukan birokrasi, saya notaris masuk ke dalam sebuah lembaga pemerintahan dengan birokrasi yang luar biasa, daerah pemekaran, orang yang seharusnya menurut saya tidak menjadi pejabat sudah menjadi pejabat karena waktu itu kan mengisi jabatan kan karena Betul, daerah baru kan jadi betul. mungkin ada pindah dari sini tapi kan saya given saya harus menerima dan beda sama swasta. Kalau swasta kan kalau kita nggak suka tinggal Ya diberhentiin udah. udah selesai. Kalau ini Ya. kan nggak mungkin, nggak bisa. Udah jadi kepala dinas nggak mungkin saya berhentiin, bisa aja sih dengan non-job tapi kan ada aturannya yang ribet banget lah menurut bertahap ya, saya gitu. Jadi SOP-nya lebih baik ya. ya udah saya terima aja deh apa adanya, tapi yang penting ada motivasi untuk melakukan perbaikan. Itu terjadi. Saya merasakan betul itu terjadi di wilayah Tangerang Selatan sebagai daerah baru dengan SDM yang waktu itu seadanya. Sekarang sudah ada reformasi birokrasi walaupun memang masih jauh dari kesempurnaan. Tapi saya melihat spirit sama semangat dari PNS, ASN di betul. kita untuk melakukan perubahan paradigma dulu yang kita dilayani sekarang mulai Melayani. untuk melayani. Capek iya, namanya juga kita hanya berapa 5.000 pegawai dengan 1,5 juta penduduk Ya Allah. yang mungkin tidak semuanya bisa terlayani, tapi tugas kita Ya. walaupun bukan di depan tapi jangan sampai kita di belakang. Syukur alhamdulillah kita di tengah-tengah masyarakat. Betul Bu. Dah, Betul. nih saya mau tanya gantian nih si Ibu nih hebat Bang. Iya. Ya udah ngalamin. Saya nggak cuma saya, tetangga saya udah omongan Bu. Karena saya orang Tangsel dari awal sebelum ada sampai pemekaran bikin yang sepele aja dah, pencatatan penduduk capil kali Bu ya. Mulai KTPK itu memang nggak sempurna, bikin kartu keluarga cuma udah lebih cepet dari tempat-tempat lain Bu. Ya kok daerah lu enak banget sih gitu. Umpama kayak Indonesia dapat vaksin duluan daripada negara ASEAN mungkin. Kayak begitu di Tangsel. Keren gue ya. Dan yang jelas kalau mau tanya satu ini gampang-gampang susah. Gantian nih kepala-kepala OPD saya mau tanya nih. Tanggapan bapak-bapak, iya ini sama host saya nih ya. Tentang Ibu Airin itu seperti apa? Kinerjanya gimana? Ayo. Hati-hati dia. Gimana? Saya Pak duluan Ade, ya. Pak Aris boleh? Ya, kalau boleh jujur Pak, Bagus Pak Kalau- tanggapan. Belum ya? belum. Saya udah nafsu. Jadi sosok Ibu Wali Kota ini seperti interpretasinya seperti Cimor Bu. Jadi yang saya rasakan betul adalah Ibu cerdas gitu kan. Cerdas dalam memahami anak buah ini speednya berapa gitu Bu. Oh ini masih kencang speednya. Jadi masih bisa Digeber. digeber lagi kan Iya. begitu kan. Ngomongnya digeber Pak, orang sok beker aja tahu Pak tadi. Iya. Jago nih otomotif Iya. nih. Kapan ngerem, kapan ngegas Iya, kalau betul. itu kan. Kemudian yang kedua,
Ibu selalu berpikirnya modern gitu. Ide-ide gagasan kadang-kadang kita baru sampai ide yang ke-1, Ibu udah yang ke-7 dan sebagainya. Nah, ini kadang-kadang kami juga harus mengikuti ritme Ibu yang luar biasa, Pak. Iya. Kemudian yang terakhir Ibu juga selalu mengingatkan terus ingat aturan dan ketentuan dan sebagainya. Artinya dari sisi keorangtuannya selalu mengingatkan kami terhadap pekerjaan-pekerjaan kami. Itu mungkin Pak Iya. gambaran dari saya, Pak. Nah, kalau dari Bapak? Nah, kalau menurut saya Ibu Wali memang udah cantik, udah gitu. Memang kenyataan Ibu cantik, Kalau Mas Riko cerdas, ganteng ya gitu ya. Iya. udah Saya cerdas, Oh. udah gitu memang lebih daripada pikiran daripada kita. Pikiran Bu Wali itu bukan saat ini, tapi pikirannya sudah panjang, Visioner. visioner. Wow. Bukan hanya hari ini selesai, tapi udah pikirannya setahun besok bagaimana gitu Betul, ke kelanjutannya. depan ya. Iya, itulah yang saya tangkap dari Bu Wali, dan juga cepat dalam untuk segala masalah gitu. Iya. Ketika ada suatu bencana, langsung ditindaklanjuti dengan mendatangi masyarakat dan juga lokasi tersebut, bagaimana Ya, bencana tersebut diselesaikan betul. cepat dan tepat, dan direncanakan ke depannya lah bagaimana gitu. Betul. Aduh, setuju. Cepet ngomongnya juga saya. Apa tuh? Cepet juga ngomongnya. Itu Pak. Yang PR saya yang Bu, kalau pidato ngerem. Susah juga Mas Riko kecepatan terus. Gitu ya. Heeh. Tapi kan buat kebaikan, Bu. Iya. Karena saya kalau jadi lambat lupa saya ngomong apa. Oh gitu, speednya aja Bu ya. Besok jadi penyanyi rap, gitu ya. Bu, ini terima kasih banget. Ini udah jago banget. Besok ke depannya jadi host tetapnya di Bu ya. Jadi di sini terus Bu, jadinya ibunya ya. Setuju ya? Enggak lah, Mas Ini Riko. yang nonton Saya- terus banyak. Enggak. Saya udah aja. Pokoknya Mas Riko hostnya, saya co-hostnya aja. Jangan Hostnya. Bu, Hostnya. ibu hostnya saya jadi ghost. Gimana Bu jadi host? Pokoknya besok ke depan ya. Terima kasih bapak-bapak, tepuk tangan Ya, sekali lagi terima kasih. dong. Pak Aris, Pak Ade, terus berkarya. Ibu Airin, Iya. tetap besok jadi hostnya. Saya yang gantian ke situ. Waduh, karena di sini gedean Bu bayarannya Bu. Oh gitu. Dibayar pakai apa tadi, nasi besek katanya gitu ya. Terima kasih Bu Airin, bapak-bapak sekali lagi. sama-sama. Kita ketemu lagi di lain waktu. Yang jelas semoga ini informasi bermanfaat untuk masyarakat dan semuanya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.